Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini mengambil topik mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai, anak-anak? Untuk lebih memahami perbandingan senilai maupun berbalik nilai, kita lihat ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama, Agus menginap di Hotel A selama semalam dengan membayar tarif sebesar Rp700.000. Sedangkan Alfian bermalam di hotel yang sama selama 3 hari dengan membayar tarif sebesar Rp2.100.000. Untuk ilustrasi kedua, suatu pekerjaan dipekerjakan oleh 12 orang dan akan selesai dalam waktu 42 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 orang, akan selesai dalam waktu 36 hari. Berdasarkan dua ilustrasi di atas, tentunya anak-anak bisa melihat perbedaan pada kedua ilustrasi di atas. Pada ilustrasi pertama, semakin lama waktu menginap di hotel, maka semakin besar pula tarif yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut dengan perbandingan senilai. Sementara pada ilustrasi kedua, semakin bertambah pekerja yang dipekerjakan, maka semakin berkurang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memahami apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita lihat definisi berikut ini. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih yang jika suatu besaran nilainya bertambah, maka nilai besaran yang lain juga bertambah. Atau sebaliknya, jika nilai suatu besaran berkurang, maka nilai besaran yang lain juga berkurang. Seperti ilustrasi pertama tadi. Sementara perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih yang jika suatu besaran nilainya bertambah, maka nilai besaran yang lain berkurang. Atau jika nilai suatu besaran berkurang, maka nilai besaran yang lain bertambah. Seperti ilustrasi yang kedua. Untuk lebih memahami lagi mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita membahas contoh soal berikut. Contoh soal perbandingan senilai. Sebuah bus patas mampu menempuh jarak sejauh 162 km dengan bensin sebanyak 15 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan jika harus menempuh jarak sejauh 415 km? Untuk lebih memahami, kita buat ilustrasi dalam bentuk tabel. Di sini kita melihat bahwa ada dua besaran atau variabel yang dibandingkan, yakni antara jarak dan banyaknya bensin yang diperlukan. Dari soal, jarak 162 km, bensin yang diperlukan 15 liter. Pertanyaannya, jika jarak 415 km, berapa bensin yang diperlukan? Karena belum diketahui, kita misalkan dengan variabel A. Secara logika, jika jaraknya bertambah, maka bensinnya tentunya bertambah. Perbandingan senilai seperti ini diselesaikan dengan cara membuat perbandingan berdasarkan tabel, yakni 162 per 415
sama dengan 15 per A. Kita kalikan silang, 162 kita kalikan dengan A, kemudian 415 kita kalikan 15. Hasil kali 415 dengan 15 adalah 6.225. Sehingga nilai A 6.225 dibagi 162 menghasilkan 38,4. Jadi, untuk menempuh jarak 415 km memerlukan 38,4 liter bensin. Oke, kita lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Contoh soalnya, persediaan pakan ayam di rumah Bu Lia cukup untuk 15 ekor selama 18 hari. Jika jumlah ayam berkurang menjadi 9 ekor, tentukan berapa lama persediaan pakan ayam tersebut akan habis. Kita buat juga ilustrasi menggunakan tabel seperti contoh sebelumnya. Ada dua variabel yang dibandingkan, yaitu banyaknya ayam dengan lamanya waktu penghabisan pakan. Jika 15 ekor ayam, waktunya 18 hari. Jika 9 ekor ayam, karena waktunya di sini belum diketahui, kita misalkan dengan variabel A. Secara logika, jika makin sedikit ayam yang dipelihara, tentunya akan bertambah waktu penghabisan pakan. Ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Untuk penyelesaiannya, kita buat perbandingan berdasarkan tabel dengan cara 15 per 9 sama dengan A per 18. Nah, di sini letak perbedaannya. Ada variabel yang dibalik dari soal sebelumnya, yaitu A per 18. Kita kalikan silang, 9 kali A, kemudian 15 kita kalikan dengan 18. Hasil kali 15 dengan 18 adalah 270. Sehingga A adalah 270 dibagi 9 sama dengan 30 hari. Jadi untuk 9 ekor ayam memerlukan waktu selama 30 hari untuk menghabiskan pakan. Oke, demikian video pembelajaran mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa membantu pemahaman kalian mengenai perbandingan senilai maupun berbalik nilai? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.